Salam, puji Tuhan. Kali ini kami akan menyampaikan juga berita Sion yang berhubungan dengan rahasia pengangkatan Yesua ke surga. Selamat mendengarkan, selamat mengikuti. Yesus yang telah pergi ke surga, kapankah Yesus akan kembali lagi? Yesus yang telah pergi ke surga, kapankah Yesus akan kembali lagi? Tuhan, tunggu di bukit yang derita. Denganmu aku tunggu di Papua yang sengsara. Kerajaanmu aku mendambakan. Ku tunggu di bukit yang sengsara. Kedatanganmu aku merindukan. Ku tunggu di bukit yang sengsara. Kerajaanmu aku mendambakan. Ya, salam, selamat hari pengangkatan Tuhan Yesus ke surga. Jadi judulnya itu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, datang dari dia 3 hari 3 malam ke rahim bumi. Rahim bumi itu di rahim bumi sesuai tanda Yunus itu di rahim bumi itu di rahim bumi, di bawah rahim bumi itu di situ menyimpan Firdaus atau Taman Eden. Jadi Taman Eden itu ada di rahim bumi. Rahim buminya itu posisinya ada di Papua. Ya. Setelah hari Jumat mati, setelah itu hari Sabat itu menyelamatkan, menguduskan, memulihkan Taman Eden yang kudus di bawah, menutup pintu maut, dan membinasakan iblis yang berkuat atas maut, dan segala sesuatu dikalahkan. Lalu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Mulai dari hari yang dia bangkit, hari pertama dalam Sabat itu sampai kepada Yesus terangkat itu ada 40 hari. Ada 40 hari. Di 40 hari ini dia menyatakan bahwa dia hidup itu hampir kepada
50 orang lebih, 500 orang lebih. Terakhir kepada Rasul Paulus. Ketika Yesua menyangkap Saulus di jalan di Damsik, ketika dia mau pergi mengenai orang-orang tubuh Kristus. Haleluya. Jadi rahasia satunya itu Yesus ke Firdaus di rahim bumi, di bawah di Papua. Eden itu disembunyikan di sana sejak Adam dan Hawa jatuh. Itu rahasia pertama yang terbongkar hari ini. Kita harus tahu. Yang kedua itu adalah setelah Yesus bangkit itu hampir 500 orang lebih itu mereka Tuhan Yesus pertunjuk menyatakan diri bahwa dia hidup itu hampir kepada 500 orang lebih. Setelah itu pas hari yang ke-40 itu Yesus terangkat ke surga, tetapi cara perginya itu melalui pintu Taman Eden. Ke surga itu melalui pintu Taman Eden. Tidak bisa pintu lain. Tuhan itu masuk keluar melalui satu pintu, satu titik. Pintu ini ada 12 pintu di Yerusalem, tapi tanda sebelah timur yang pintu Golden Gate, pintu gerbang timur itu dia tertutup dari Eden itu. Ya lewat di situ dari pintu gerbang timur sebelah timur itu. Kita lihat kata-kata sebelum dia pergi itu, dia pesan kepada dia punya murid-murid. Maka ketika mereka sedang berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, inikah masanya engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi dia berkata kepada mereka, bukankah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang telah Bapa tetapkan dalam wewenangnya sendiri? Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan setelah mereka menyatakan hal itu, sementara mereka sedang menatap, terangkatlah dia dan awan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak melihat dia terangkat ke langit, maka tampaklah dua pria dengan pakaian putih berdiri dekat mereka. Dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesua ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana kamu melihat dia pergi ke surga. Haleluya. Ini ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Jadi yang pertama itu Simon Selot. Simon Selot itu orang-orang Israel mau merdeka baru dong. Ini ada namanya Selot Simon satu yang dia bergerak macam kalau di Papua itu OPM satu yang dia bertobat jadi tubuh Kristus baru dia bersaksi akan. Tapi dia dalam persekutuan tubuh Kristus tapi dia merindukan untuk Papua merdeka. Sama dengan itu Pak Thomas itu juga. Dia ikut Yesus tapi terakhir dia tanya Yesus, ini dia suarin Yesus mau berangkat, mau pergi baru. Maukah pulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang, masa itu ada, tapi ada masa, ada waktunya. Kamu tunggu. Jadi Yesus kata ada masa, tapi Yesus kata waktunya. Waktunya itu apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu beritakan Injil itu mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi ujung bumi. Jadi sudah mereka terima Roh Kudus dan 12 murid itu beritakan Injil sampai di ujung bumi. Ujung bumi paling timur itu di mana? Di Papua. Sampai di Papua, sampai di tanggal begini tahun 1937-38 sampai di sana. Tapi karena perang dunia pecah, maka berita Injil belum disampaikan. Nanti tahun 1947, 45, 46, 47, 8 itu baru mulai diberitakan. 48 tepatnya kalau di Ponto Tanggal sana. Pas tanggal 15 Mei 15 yang kemarin, tanggal 15 Mei tahun 1948 itu Israel merdeka karena Injilnya sampai di ujung bumi di tanggal sana. Haleluya, di dunia. Waktu itu konferensi besar para penginjil sedunia itu konferensi besar di Belanda. Pada saat itulah Israel merdeka.
Karena presiden pertama Israel itu seorang Yahudi yang bikin bom atom untuk kasih hancur itu. Jepang. Sekutu dong beli baru. Sudah Inggris dengan Amerika dan Australia dong beli bom satu dari buatan dari presiden pertama dari Israel. Dia bilang kalau saya bikin bom ini kamu menang, berarti kamu hadiahnya kamu harus kasih kemerdekaan sama Israel. Haleluya. Dan tepat. Haleluya. Ini rahasia. Yang berikutnya itu kita lihat. Terus yang rahasia berikutnya itu ini. Jadi Injil diberitakan sampai ke ujung bumi baru Israel lepas. Dan setelah itu menyatakan alal sementara mereka sedang menatap ke langit dia dan mengangkat dia dari pandangan mereka. Dan sementara mereka terus terbelalak melihat dia terangkat langit, maka tampaklah dua pria berpakaian putih. Haleluya. Jadi dua pria berpakaian putih itu siapa? Malaikat penjaga pintu surga. Pintu surga itu di mana? Di Taman Eden. Di sebelah timur Taman Eden. Di situ dijaga oleh dua kerub yang menyala-nyala. Kerubium, malaikat. Jadi setiap orang yang berdosa tidak bisa orang masuk. Dan Tuhan bukakan satu rahasia sama kasih tahu. Jadi waktu Yesua itu dia mati, mahkamah agama itu mereka keluarkan berita bohong karena pada hari yang ketiga begini Yesus sudah bangkit dari antara mati. Jadi gempa bumi itu terjadi, batu-batu lempar. Begini, dong lihat orang Roma itu dong diam-diam. Dong pakai ilmu kargoisme namanya, ilmu alam kubur. Dong masuk lewat alam kubur, dong jaga Yesus itu. Nanti dia lewat mana? Dong jaga. Dong jaga ketat. Ada yang dong nyata di atas, ada yang di bawah, dong jaga ketat. Tapi waktu Yesus masuk, setelah Yesus masuk ke dalam Firdaus itu, ke dalam itu, hanya Yesus yang bisa masuk, karena di situ jaga oleh malaikat kerubium, pedang menyala-nyala. Orang seperti yang menyembah kepada arwah orang mati, berjalan di alam kargo, berjalan dengan naga, itu tidak bisa masuk, karena di sana tempat kudus. Surga singkat satu di Firdaus tempat kudus, orang berdosa tidak boleh masuk, itu pedang jaga di sana. Haleluya. Jadi dia sudah masuk ke sana, haleluya. Begini orang Roma yang tadi kejar dia itu tidak bisa sampai sana. Mereka memang pakai alam kargo untuk masuk ke dalam, tapi tidak bisa. Tuhan bilang begitu. Waktu dia bangkit, Yesus hidup itu juga begitu. Jadi waktu dia hidup itu orang Roma sudah jaga ketat dengan ilmu luar dalam, tapi tidak bisa. Itu batu tampias. Yesus bangkit dan penuh kemenangan. Itu hari kekalahan. Hari Minggu itu hari kekalahannya iblis dengan pengikut-pengikutnya. Hari kekalahan, dan hari itu Yesus menang. Haleluya, karena Yesus hidup bangkit. Setelah itu don cari dia, tapi Yesus ada di Emmaus. Orang kedua, orang pertama melihat Yesus bahwa Yesus hidup di jalan di Emmaus. Setelah itu ada di Yerusalem dengan 12 murid. Kita kembali lagi, ini rahasia kedua. Jadi karena mereka tidak lihat, sudah dong kembangkan mahkamah untuk bikin dusta mahkamah. Bilang bahwa kasih tahu, yang jaga itu kasih uang orang baru kasih tahu, baru bersaksi bahwa tubuh Yesus itu dong sudah ambil dari kuburan, baru dong pergi sembunyi di tempat lain. Itu omong kosongnya dikembangkan oleh Algojo juga dengan mahkamah agama di orang Yahudi dulu. Sampai hari ini agama Yahudi, agama Bunani, agama ini itu dong tidak percaya Yesus bangkit. Dong bilang Yesus itu sudah mati. Padahal Yesus sudah bangkit, 500 orang sudah melihat. Yesus sudah makan minum. Haleluya, Yesus hidup pakai tubuh kemuliaan. Nah, setelah Yesus, dia inkarnasi sebagai lahir dalam kandungan Maria. Dia pakai tubuh manusia, Yesus inkarnasi. Tapi waktu Yesus pergi itu pakai tubuh apa? Dia bangkit pakai tubuh kemuliaan. Tubuh rohani. Tubuh kemuliaan itu bisa tembus segala dimensi. Dia tiba-tiba ada di Emmaus, dia tiba-tiba ada di Yerusalem, dia tiba-tiba jalan di Emmaus, dia tiba-tiba ada di Papua, ada di Mia, tiba-tiba ada di rahim bumi, bisa cepat dia. Jadi cepat dunia ini bagi Tuhan itu kecil. Haleluya. Itu pakai tubuh kemuliaan. Haleluya. Lalu mereka sudah menatap dia mau nanti jalannya kemana. Haleluya.
Dia menatap, mereka masih menatap dia. Dia arah ke langit, ke surga itu kemana? Haleluya. Sudah sampai dekat pintu Eden atau pintu Firdaus ini, pintu surga ini. Dua malaikat yang jaga pintu di situ dong bilang, kamu orang Galilea, kenapa kamu kejar dia? Kamu tidak bisa masuk di sini. Ini surga, ini awan kemuliaan menutupinya. Kamu belum pakai tubuh kemuliaan. Kamu masih darah daging, tidak bisa seperti dia. Nah, baru bilang, kalau dia menanti datang juga itu nanti lewat pintu ini juga, jadi kamu nanti tunggu. Haleluya. Jadi Tuhan masuk keluar ke bumi itu tidak sembarang. Tuhan masuk keluar ke bumi itu lewat pintu Taman Eden. Yang sudah dari keabadian dia sudah tetapkan di situ. Haleluya. Pakai tubuh kemuliaan dia keluar masuk. Haleluya. Lokasi itu bisa diketemukan oleh orang bahwa ada di situ, tapi orang yang pakai tubuh kemuliaan baru bisa masuk. Nah, orang-orang mati yang dalam Tuhan pasti mereka nanti lewati pintu itu. Mereka masuk, ada malaikat di situ dua, ada pintu pedan, ada pintu singa. Kan mereka masuk keluar ke Taman Eden di dalam, ketemu di dalam, mereka jalan terus. Itu orang-orang mati dalam Tuhan. Nah, jadi setiap orang yang pergi ke surga itu tetap kesaksian mereka menetap di depan pintu surga itu ada dua malaikat yang jaga. Karena apa? Di Kejadian 1 itu di sana dibilang dua malaikat kerubium ditempatkan di pintu itu. Pintu itu di Kejadian 3. Itu dua malaikat yang jaga. Nah, malaikat ini yang mereka jaga. Jadi di pintu Firdaus dia mau masuk dua mereka lihat. Paling itu dalam roh itu Petrus dia ikut. Petrus dia ikut sampai begini. Petrus tidak bisa masuk karena Petrus belum pakai tubuh kemuliaan. Belum baptisan roh. Walaupun tidak murid yang dekat. Keluar masuk kita mati juga sama-sama Yesus. Petrus sudah bersumpah. Tapi Petrus belum mengalami baptisan tubuh. Tubuh kemuliaan. Itu dia punya rahasianya. Ya. Jadi rahasia yang berikutnya dua orang. Malaikat kerubium yang jaga itu mereka jaga di pintu surga. Awan yang menutup itu, awan itu berkemuliaan. Dia pakai tubuh kemuliaan. Sehingga dia bisa pakai tubuh kemuliaan. Walaupun pintu Golden Gate itu dia tertutup. Tapi dengan pintu kemuliaan dia bisa masuk. Nah. Sedangkan orang berdosa itu tidak bisa masuk. Ah, haleluya. Enok bagaimana? Enok diangkat. Nuh ditinggalkan. Haleluya. Elia diangkat. Elisa ditinggalkan. Haleluya. Musa diangkat, Yosua ditinggalkan. Haleluya. Ah, haleluya. Yesus pergi ke surga, dan Yesus tinggalkan siapa? 12 murid, tubuh Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu dia rahasianya. Nah, sekarang dibilang itu, Yosua itu akan datang seperti yang kamu lihat, dia juga akan datang seperti di tempat yang sama. Nah, Zakaria bilang itu apa? Zakaria 14 bilang itu di sebelah timur. Tuhan akan menginjak kakinya di atas batu peradaban bumi. Di sebelah timur. Bumi akan terbelah dua. Waktu Tuhan menginjakkan kaki di sebelah timur di pintu. Dekat depan pintu dengan pintu Taman Eden. Di situ ada batu peradaban. Atau ada batu dasar bumi. Nah, di situ ketika Yesus menginjakkan kaki. Terbelah dua. Bumi akan terbelah dua, utara ke selatan. Utara itu berhubungan dengan antikris, ya selatan berhubungan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Jadi dia tetap akan datang dari arah timur. Arah timur. Jadi bukan dia naik ke atas ke langit. Tidak. Kami sudah berdoa, Tuhan sudah bilang bukan ke langit. Haleluya. Tuhan tidak buat di Taman Eden juga itu Firdaus bukan di langit. Tidak ada, di atas bumi. Haleluya. Dulu Taman Eden, Firdaus itu semua itu bumi itu satu. Dibuat di sana, dikatakan Yerusalem waktu dekat semua di situ. Tapi karena kejatuhan dalam hitungan detik menit itu Taman Eden dengan dia perahasianya semua dipindahkan Tuhan ke Papua. Sembunyikan di bawah dengan ini disembunyikan di bawah. Jadi Firdaus tadi di rahim bumi. Haleluya. Itu nanti disebut lantai dasar dari surga. Dari rahim bumi, dari pintu Taman Eden ini. Dari surga tingkat 1 dia akan masuk naik terus. Surga tingkat 1. Di lantai surga tingkat 1. Di luar. Setelah itu dalam surga tingkat 1 baru lantai dasar dia naik.
naik terus ke surga tingkat 2. Dengan ruang maha kudus. Haleluya. Nah, jalan ini yang dibentangkan. Haleluya. Oleh Tuhan. Jalan yang dirintis oleh Tuhan. Tapi sekarang orang mau pergi. Orang sudah tahu bahwa sekarang menuju ke surga itu. Dulu orang bilang lewat Yerusalem. Lewat ini Roma. Pusat-pusat agama-agama besar. Tapi di dalam roh itu lewat surga itu lewat mana? Lewat Yesus. Yohanes 14, 12, 13, 14. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang bisa ketemukan. Hari ini ya mungkin 5 benua dengan orang-orang pintar-pintar itu pakai ilmu mata alam mereka. Belanda, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Mereka harus lihat. Oh, dia punya Edennya ada di sana, di Papua. Tuhan masuk keluar lewat di sini. Terus lihat dengan alat mata alamnya. Dong bisa lihat dengan mata alam. Dong lihat dengan mata teknologi, iptek. Dong lihat dengan mata rohani. Tapi mau pergi ke tempat itu tidak bisa. Harus lewat orang mati. Baru orang mati itu pun orang mati dalam Tuhan baru bisa masuk. Ketemu dengan dua malaikat. Bilang permisi. Dilihat, oh dia pakai pakaian benar. Sudah dia masuk ke Firdaus. Haleluya. Ke Taman Eden. Diizinkan malaikat yang diberi tugas di situ. 2 malaikat. Tapi kalau lihat, kalau orang yang mengalami tubuh kemuliaan bisa masuk, tapi pintu harus lewat itu. Tidak ada pintu lain secara fisik. Secara roh juga itu tetap di dalam Yesus, karena harus di dalam Yesus baru bisa masuk ke situ. Orang yang mati di luar Tuhan tidak bisa masuk karena pintu tetap Yesus. Makanya waktu Roma pada zaman dahulu, zaman Nikola, zaman Yesua dulu itu, orang-orang Roma yang pintar jalan dalam alam kubur itu, dong kejar Yesus, tapi tidak bisa. Yesus pun jalan yang dia lewati itu adalah masuk Firdaus, tetapi orang-orang pintar itu dong masuk tembus tidak bisa karena apa yang memisahkan dosa. Alam beda, sobat, alam beda. Alam Roma dengan Eropa, Amerika punya beda dong. Alam-alam laut, alam-alam maut, alam-alam yang berhubungan dengan kargo, alam-alam sebelah. Surga punya Firdaus itu alam lain, alam kudus yang Tuhan ciptakan. Itu di situ dia perahasianya. Jadi Tuhan akan datang itu lewat pintu gerbang timur. Lewat pintu gerbang timur Tuhan akan datang dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus pergi. Dengan demikian orang-orang sebagai penjaga pintu gerbang timur, orang-orang Papua, mulai dari sekarang itu harus bertobat, kita harus berjaga-jaga, kita harus bersiap diri, menonton kedatangan Tuhan karena kita pas ada di pintu gerbang emas. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pintu gerbang emas itu akan terbuka, ditutup oleh dosa. Dosa turun temurun. Mulai dari Adam sampai Enok, Nuh, terus dosa lari sampai dengan turunan Abraham, lari terus sampai turun temurun, dosa-dosa itu ditutup. Setan sampai ular naga berkepala 7 menutupnya. Wahyu 20 ayat 1, 2, 3 ketika ular naga itu diikat, itu baru nanti surga itu dia terbuka. Secara fisik kita akan melihat Yesus akan datang pada sangkakala yang ke-7. Dibunyikan. Sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Waktu itu sudah hitungan sekarang detik, menit. Hitungan detik, menit, hari. Waktu di surga. Dengan demikian, Yesus yang pergi hari ini kita rindukan. Kita peringat dari kepergiannya. Kita rindukan dia akan kembali. Haleluya. Dengan demikian kita kembali, maka waktu cepat dia mau kembali, kita juga harus bersiap-siap untuk menonton Yesus. Yesus selalu.
satu tanda mata duyung. Yesus kasih satu tanda mata duyung. Mukjizat itu tempat Yesus terangkat. Mukjizat itu tempat Yesus terangkat. Sebelum Yesus tinggalkan bukti zaitun, Yesus kasih satu tanda mata duyung. Yesus kasih satu tanda mata duyung. Salam, selamat Bapa, kami mengucap puji yang kami muliakan namamu Bapa, karena kemurahanmu, kebaikanmu, anugerahmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Engkau tinggalkan damai sejahtera, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami, sehingga damai sejahtera, kebenaran dan Rohmu yang kudus Engkau curahkan bagi kami, Engkau tinggalkan bagi kami. Dengan kekuatan damai sejahtera, dengan kekuatan kebenaran, kekuatan darahmu yang kekuatan firman-Mu, kekuatan Rohmu yang Engkau utus, maka kami bisa ada sampai sekarang ada ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Adonai. Kau memberikan suara firman-Mu, suaramu, Bapa, firman-Mu menggantikan suaramu. Kau memberikan Rohmu menggantikan dirimu Bapa, menjadi penghibur, memberi kekuatan kepada kami. Haleluya Bapa, dalam nama Bapa Injil diberitakan dari barat, dari Yerusalem Injil diberitakan. Maka Injil diberitakan, Injil diberitakan di tempat matahari terbenam Yerusalem diberkati. Setiga Injil dia sampai di ujung bumi timur kembali. Maka Bapak Injil kerajaan akan diberitakan dari timur ke barat. Maka Bapak dalam nama Bapak selesai, itulah baru Engkau akan datang. Terima kasih Bapak, dan Engkau kami memulihkan segala sesuatu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amasiah Adonai. Kami mengucap sungguh memuji Engkau, muliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasiah Adonai kami sudah mendengar beberapa rahasia-rahasia yang Engkau bukakan melalui pewahyuan dan hikmat dan pewahyuan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bagi orang yang kurang percaya dan kurang yakin dengan apa yang disampaikan firman Tuhan, berikan mereka visi, mimpi, penglihatan suara Tuhan, sehingga mereka betul-betul berjaga-jaga menonton kedatangan Engkau kembali ke bumi lewat pintu gerbang timur, Golden Gate. Terima kasih Bapak hanya dalam nama Yesus Amasiah Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.